بتبليغ مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة 219 ya. 219 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat jamaah Bapak Ibu para sepuh yang sama-sama hadir yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan luang waktu, kesempatan guna terus menjalankan ibadah, continue istiqomah, terus-terusan terus menjalankan syariat yang mana mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ampunannya, Allah turunkan berkahnya, dan terlebih mudahan semuaan kita husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibarwakan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kajian kita di subuh ini adalah di Suratul Baqarah 219. Ini menjelaskan tentang hukum minum-minuman, hukum judi, sekaligus hukum memelihara anak yatim. Kata Allah, wallahu alam bi haqiqatil murad. Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepadamu ya Muhammad, anil khamri, dari masalah khamr, wal maisiri, dan judi. Qul, katakan kepada mereka, fihima, di dalam judi dan khamr itu ismun kabir, ada dosa besar. Wa nama wa manafi'u linnas, dan ada kemanfaatan bagi manusia. Wa ismuhuma, adapun dosa keduanya judi dan mabuk itu akbaru, lebih gede, min naf'ihima, ketimbang kemanfaatan keduanya. Wa yas'alunaka, dan mereka pun bertanya kepadamu ya Muhammad, madza yunfiqun. Madza yunfiqun ay ma qaddarahu, berapa kadarnya harta yang harus dinafkahkan. Qul, katakan ya Muhammad, al-afwa, yang kelebihannya. Kadzalika, yang demikian itu, yubayyinullah, Allah perjelaskan lakum, kepada kalian, al-ayati, ayat-ayat Allah, la'allakum tatafakkarun, agar kalian menjadi manusia yang berfikir. Fid dunya, di dunya, wal akhirati, dan akhirat. Wa yas'alunaka, dan mereka pun bertanya kepadamu ya Muhammad, anil yatama, tentang anak yatim. Qul, katakan ya Muhammad, islahul lahum, mengurus secara baik, secara patut, lahum, bagi anak yatim itu, khairun, lebih baik. Wa in tukhalituhum, dan jika kalian mencampurkan dengan mereka, harta maksudnya, jika kalian mencampurkan harta kalian dengan anak yatim itu, fa ikhwanukum, maka anak yatim pun itu saudara kalian. Wallahu, dan Allah, ya'lamul mufsida, mengetahui dengan orang yang merusak, minal muslih, daripada orang yang berbuat kebagusan. Walau syaa Allah, dan jika Allah berkehendak, la'anatakum, pasti Allah akan menyulitkan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha kuasa, hakimun, maha bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Wa yas'alunaka 'anil khamr, ini tentang masalah hukum mabok nih, mabok-mabokan. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hukum khamr, dan juga wal maisir, tentang masalah judi. Siapa yang bertanya ini? Tidak lain adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab bertanya ke Rasul, dan juga ada Mu'adz bin Jabal. Jadi dua orang sentral sahabat nih bertanya tentang masalah dua ini. Ketika Umar dengan Mu'adz bin Jabal bertanya, ternyata sahabat lain pun juga sama. Banyak yang nanya ke Rasul tentang masalah ini. Karena di waktu dulu khamr itu udah biasa aja, judi itu memang sudah kelakuannya. Itu. Jadi sudah biasa. Nah, ketika ditanyakan seperti ini, kata Umar, ya Rasulullah, Allahumma yin lana fil khamr bayanan syafian. Ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah memberikan penjelasan tentang masalah khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan. Kira-kira bagaimana ini hukum khamr dengan judi ini? Lalu turunlah ayat, yang mana ayat pelarangan khamr ini tidak semata-mata langsung di-cut. Jadi Allah tuh sayangnya begitu nah. Karena kebiasaan orang jahiliyah dulu, itu khamr itu memang setiap apapun minum gitu. Pokoknya mau ada kumpulan arisan kah gitu, minum-minuman. Perayaan-perayaan itu selalu ada gitu. Kumpulan keluarga, kumpulan teman, apalagi menyambut tamu-tamu, itu selalu mabuk. Itu selalu mabuk.
Bahkan judi pun juga demikian. Maka karena ini adalah bagian dari hukum yang membuat kebiasaan ini kalau di-cut begitu saja, ini nggak bisa berontak nanti kan. Akhirnya pertama kali diturunkanlah ayat yang ada di surat An-Nahl. Dalam surat itu disebutkan bahwasanya wa min samaratin nakhl wal a'nabi tattakhiduna minhum sakara. Kata Allah, sebagian dari buah-buahan kurma dan juga anggur, tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Mereka jadikan dari minum itu, dari buah itu sakara, untuk mabuk. Dan juga warizkan hasana, dan menjadi rizki yang baik. Jadi ditanyakan tentang khamr ini, disebutin dulu oleh Allah. Khamr sumbernya dari apa? Hebat jelasannya, penjelasannya hebat. Jadi tahu tuh mabuk itu awalnya itu dari perasan apa gitu. Ada perasan kurma dan ada juga dari anggur. Dari dua hal ini mereka jadikan, diperas lalu diolah oleh mereka, jadilah untuk mabukan, sakaro. Lalu warizkan hasana, jadi rizki yang baik untuk mereka. Apa? Dijual. Jadi rezeki kan? Jadi nilai ekonomi yang luar biasa. Bahkan konon sekarang pun itu perasan kurma dengan anggur ini, kalau di Eropa itu mahal ya. Ada anggur, kalau bukan anggur kolesom. Kalau kolesom itu murahan aja itu. Ini anggur yang mahal. Butuh prosesnya pun berpuluh-puluh tahun. Ada di Eropa itu semakin lama proses, ada yang 15 tahun, 20 tahun itu ditaruhnya. Itu kalau sudah begitu, woi, satu slokinya aja ratusan ribu. Bahkan ada yang juta. Satu botolnya itu ratusan juta. Entah apa itu diminumnya kayak apa itu ya. Kayaknya langsung mati kayaknya. Pokoknya mahal minta ampun. Nah, itu kan jadi nilai ekonomi yang luar biasa kan. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana ini khamr? Allahumma bayyinan syafian. Mudahan Allah memberikan petunjuk yang bisa memuaskan. Bagaimana ini hukum khamr itu sebetulnya? Lalu setelah itu turun lagi surat ini, surat Al-Baqarah ini. Kata Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul, katakan ya Muhammad, fihima ismun kabir. Di dalam khamr dengan judi itu ada dosa besar. Cuman wa manafi'ul linnas, dan juga ada kemanfaatan untuk manusia. Jadi dosanya gede, tapi manfaat pun juga ada. Jadi enggak dikat juga kan? Belum juga nih. Belum juga diputuskan haramnya atau apa. Cuman kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ahima. Dosa daripada keduanya ini itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi masih disindir sampir nih. Belum terlalu dikat oleh Allah. Karena kebiasaan ini masih kuat gitu. Gak bisa semata-mata langsung begitu saja. Dan itu terbukti ketika ayat ini diturunkan, sahabat masih demen nih. Karena ada wa manafi'ul linnas kan? Ada manfaatnya untuk manusia. Manfaatnya itu apa? Menurut catatan ilmu tafsir, manfaatnya dulu ya, orang dulu. Itu kalau sudah habis mabok, pertama kekuatannya meningkat. Versi mereka. Yang kedua, nafsu seksnya semakin tinggi. Yang ketiga, ada kesemangatan dalam berusaha. Kata mereka, kalau minum ini, usaha tuh kayak kambing aja, nggak kemana-mana, nggak kenal lelah. Pokoknya nggak kenal capek. Nah, itu manfaat kan? Ada manfaat di dalamnya. Makanya karena ini ada manfaat, lalu ketika itu adalah sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Ini orang kaya kan? Sahabat kaya nih.
Mulu-mulu kaya, bikin makanan banyak, lalu dikumpulkan sahabat yang sebagian bantu, disuruh makan-makan. Habis itu minum-minum. Biasa tuh, minum-minum. Begitu selesai minum-minum, karena acara ini sore, datanglah waktu maghrib. Sholatlah berjamaah. Adalah seorang yang jadi imam. Ketika seseorang ini jadi imam, dia baca surat Al-Kafirun. Di dalam surat pembacaan itu dia baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Apa yang dibuang? Apa yang dibuang? La-nya. Harusnya kan la a'budu ma ta'budun. Ini enggak, antum 'abiduna ma a'bud wa antum wa ana abidum ma abattum. Jadi dibuang la-nya. Error kan ini. Karena mabuk. Karena habis mabuk akhirnya dia katakan bahwa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Harusnya ini a'budu ma ta'budun. Jadi artinya aku akan beribadah kepada itu dan kalian pun akan beribadah kepada aku. Jadi bertentangan. Akhirnya sahabat yang di belakang ini yang nggak ikut error bertanya lagi ke Rasul, ya Rasulullah, ini tadi kejadian macam seperti ini. Kayak apa ini sholat? Jadi baca surat itu tidak pakai la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Pokoknya la-nya itu hilang semua. Akhirnya turunlah ayat yang dalam surat An-Nisa disebutkan bahwasanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekat tempat sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Mulai itu diharamkan. Tapi dalam keadaan sholat saja. Di luar sholat mabuk lagi. Gitu. Jadi ketika sholat nggak boleh mabuk. Karena ada larangan la taqrabu sholata. Tidak boleh mendekati sholat, apalagi sholatnya mabuk gitu kan. Gak boleh. Akhirnya sahabat nggak ada yang mabuk ketika sholat, fresh semuanya. Cuman di luar sholat mabuk lagi biasa, mabuk lagi. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya lagi ke Rasulullah, ya Rasul, Allahumma bayyin fil khamr bayanan syafian. Ya Rasulullah, mudahan Allah memberikan penjelasan tentang masalah hukum khamr nih. Bagaimana ini khamr sebetulnya? Bagaimana ini khamr? Mudah-mudahan Allah memberikan penjelasan yang memuaskan katanya. Karena Umar ini terus menanyakan tentang hukum ini secara pasti, lalu turunlah surat Al-Maidah yang ketika itu menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaiton fajtanibu. Nah, ini baru ayat pemutusan hukum khamr. Tidak boleh lagi sudah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr, wal maisir dan judi, wal ansab dan sesembahan, wal ajzam undi nasib, rijsun itu semua najis. Bahkan min amalis syaitan itu adalah perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi oleh kalian. Ketika sudah ayat ini berlaku, maka dari situ semuaan semadinahan orang yang megang arak ditumpahin di jalan semua. Ditumpahkan semuaan itu, dibuang. Karena ini ayat yang memutuskan segala hukum khamr. Maka dari situ sampai saat ini hukum khamr disebutkan jadi haram. Itu awal-awalnya. Itu. Jadi tidak semata-mata langsung di-cut oleh Allah. Karena memang kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan. Jadi dimanjak dulu, sedikit-sedikit dulu kan. Lalu pada akhirnya baru di-cut tuh. Karena sudah begitu kejadian, baru di-cut.
Karena sahabat-sahabat ini lain juga kadang-kadang begitu juga. Karena waktu ayat yang ketiga diturunkan la taqrabus sholata wa antum sukara, itu pun kejadian juga ada Utsban bin Malik. Utsban bin Malik ini pun juga sama seperti Abdurrahman bin Auf. Bikin makanan hebat, pestanya luar biasa, lalu minum-minum lagi. Akhirnya ketika itu ada yang ikut pesta itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdendang, kalau bahasa kita itu nyanyi. Rupanya nyanyi di pesta itu sudah dari dulu ya. Nyanyi-nyanyian dari pesta dulu tuh. Sa'ad bin Abi Waqqas ini menendangkan syair bahasa gitu. Cuman dalam syairan itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini nyinggung orang Ansor. Jadi dalam syairan itu dijelek-jelekan orang Ansor. Kenapa dia jelek-jelekan orang Ansor? Karena mabok. Error kan pikirannya. Akhirnya nggak suka orang Ansor tuh ribut. Sampai ditarik kepalanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu gara-gara penghinaan dia. Lantaran mabuk tuh. Nah, akhirnya turunlah surat Al-Maidah itu yang menyatakan keharaman sekaligus dijauhkannya itu khamar. Enggak usah lagi diminum-minum itu. Maka dari situ sampai saat ini tidak diperkenankan. Lalu khamar itu apa sih? Kalau dalam bentuk bahasa memang khamar itu terbuat dari perasan anggur, perasan korma atau berbagai macam ramuan. Lalu kalau sekarang bagaimana? Khamar mungkin tidak seperti yang dulu. Kalau sekarang ini apa? Ya sebetulnya bukan hanya khamar saja. Perkara-perkara yang membuat orang jadi mabuk, itulah yang diharamkan itu. Karena sejatinya kullu khamrin najisun. Setiap yang khamar itu najis kan. Wa kullu najisin haramun. Setiap yang najis haram hukumnya. Yuntiju al-khamru haramun. Berarti natijahnya atau buahnya setiap yang memabukkan itu haram. Apa saja berarti bentuknya. Apalagi model zaman sekarang kan. Bentuk mabukan itu bukan khamr lagi sekarang, bukan kurma lagi. Kadang-kadang cap kurma tapi di dalamnya alkoholnya luar biasa. Sekarang ini kadang-kadang orang manusia bingung. Kalau dihadapkan dengan sesuatu produk itu kadang-kadang ada cap onta tapi di dalamnya minyaknya babi. Ada minyak babi tapi labelnya cap onta. Mending mana kira-kira? Mending minyak babi cap onta atau minyak onta cap babi? Kan sekarang ini manusia pintar membungkus. Bungkusannya pintar sekarang nih. Cuman kitanya yang jadi kadang-kadang terseok-seok nih. Dikira produknya halal padahal di dalamnya haram. Makanya kalau kita suruh memilih, apakah harus memilih minyak babi cap onta, apakah mending cap onta minyaknya babi gitu. Ya mending minyak onta cap babi, Bang. Ketimbang minyaknya babi, capnya onta. Artinya pilih yang halal, walaupun capnya babi. Tetap yang kita pilih adalah yang halalnya. Jangan dikira capnya halal, tapi di dalamnya haram. Karena sekarang ini produk ini nggak karuan ini. Kalau dulu mana pegawai, mana rakyat itu kelihatan. Mana kiai, mana dukun kelihatan. Loh kalau sekarang dukunan semuaan kayak kiai. Atribut sudah nggak karuan sekarang. Mana copet, mana pak haji, kan sama sekarang. Nah berarti produk-produk ini pun juga begitu. Apapun yang bentuknya itu membuat orang jadi mabuk, maka hukumnya haram. Baik itu mulai whisky, brandy, sampagen, blogen, mortini,
vodka, mensen, KTI, bir, cimeng, heroin, kokain, adam, lop-lop, triple X, gambling, tepi miring, intisari, lempok, sabu-sabu, sama aja haram semuaan. Kota Ustaz, dulu kan saya di BNN. Kadang-kadang sekarang ini minuman ini luar biasa ya. Dikira bukan minuman padahal minuman keras. Sampai ada yang dimasukkan ke dalam botol aqua tuh nggak kelihatan. Bening aja dia. Namanya kristal. Itu bening. Ada dulu kawan saya tuh itu minumnya BK. Pil BK. Kenal pil BK? Enggak tahu. Kurang gaul dia. Bubur kacang begitu. Kalau sekarang ini sebutnya Nipam. Pil Nipam. Itu tiap hari tuh konsumsi itu dia tuh. Bawa 1 tik, 2 tik kalau sekali beli itu. Itu menurut dia, aku nih kalau minum ini, usaha dagangnya kan kemana-mana tuh. Keliling dagangnya itu. Jadi kalau sekalinya minum itu, dagang itu dari pagi sampai malam, nggak ada kena lelah. Terus aja gitu. Kata saya, coba lihat Pang, obatnya kayak apa? Kuning warnanya itu. Oh begini kata saya obatnya. Ini diminum kan sama Femen? Iya. Saya tanyain ke polisi, Pak, kalau obat yang macam gini tuh untuk apa? Itu untuk anjing helder Pak Ustaz. Oh rupanya untuk anjing helder. Ketika anjing itu dikasih itu nggak kena lelah. Larinya kemanapun itu penjahat, dikejarnya itu sama anjing helder. Diminum sama dia, pantas aja ngejar-ngejar terus. Ya anjing ini. Kan error sih. Ya. Jadi bentuk apapun sebetulnya yang membuat orang jadi mabuk itu nggak usah lah. Maka ketika Sayyidina Umar itu diturunkan ayat yang terakhir tadi dalam surat Al-Maidah, Homer itu najis bahkan harus dijauhi. Lalu kata Sayyidina Umar, intahanaina, kami telah menjauhi, kami sudah berhenti. Kan dia sendiri juga mabuk dulu tuh. Jadi ini berkaca kepada ini ya. Tapi jangan dari sini Umar aja mabuk. Oh itu dulu sebelum hukum itu ada. Tapi kalau kita sekarang ini sudah tahu ya jangan. Gitu. Jangan dijadikan alasan. Kadang-kadang orang sekarang ini dibikin alasannya secara logis. Menurut Mariska kalau secara logis logika dia masuk. Sampai-sampai sholat pun enggak. Kata saya, kenapa sampean enggak sholat? Saya belum 40 tahun. Nabi aja sholat dari 40. Kan gila ini. Gitu. Karena Nabi itu umur 40 kan memang kenabian diangkat dari situ. Tapi bukan berarti kita harus sholat dari umur 40 baru sholat gitu. Bukan. Karena perintahan sudah ada. Terus yang kedua, wal maisir, judi. Sama ini judi juga. Dulu judi mungkin kayaknya beda dengan judi saat ini. Kalau saat ini kan sampai ada raja judi kan. Judinya macam apa aja. Yang di dalamnya ada ikut taruhan satu sama lain merugikan, itu judi. Hatta mancing sekalipun. Tuh, taruhan duit mancing, dibeliin ikan. Ayo pancing semua. Nah, yang dapat nanti yang ada karetnya, nanti itu dapatnya gede. Ini judi. Lain halnya kalau Bapak mancing, begitu sudah dapat 20 kilo dibayar. Itu beli. Cuman mancing dulu, asiknya dulu dah gitu. Daripada kita langsung ini. Tapi kalau awal-awalan sudah 100, kumpulkan beli ikan, bruk, ayo pancing. Itu judi. Mending kalau dapat, kalau enggak. Jadi judi itu masuk ke ranah situ. Jadi berbagai apa dah. Pokoknya Bapak lebih tahu dah. Sekarang ini kadang main ayam aja judi kan. Main bola judi. Permainan badminton jadi judi. Makanya pantas kama kola Roma Ilama tuh judi.
meracuni kehidupan itu. Bohong. Emang luar biasa Bung Haji Rhoma Irama. Kalau engkau kaya itu kan, itu awal dari kemiskinan. Memang gak ada orang istilah orang kaya lantaran judi, Bang. Yang kaya itu yang punya kasinonya aja. Yang punya kasinonya jadi kaya. Lo kitanya ikut di situ, ambruk. Kalaupun kita kaya dari situ, nggak lama habis lagi tuh. Apalagi musim togel. Aduh, musim togel ya Allah, orang gila aja ditanya. Terus ini orang nanya lebih gila daripada orang gila. Dibangunin orang gila tuh, besok jam berapa keluar katanya. Kata orang gila 5, dipasanginnya tuh 5. Terus saya memang gila ini orang ini. Jadi ya itulah. Makanya kan ada disebutkan wa manafi'ul linnas. Dari judi dan mabuk ini ada untuk kemanfaatan manusia. Apa manfaatnya untuk manusia dari judi? Bisa mendapatkan meraih kekayaan secara singkat. Hasil judi kan? Nggak usaha puluhan tahun tiba-tiba main judi dapat mobil. Gaya luar biasa. Di Samarinda ada tuh. Main judi, taruhannya kunci BMW. Kuncinya doang tapi. Apalagi kalau sambung ayam yang di sana tuh. Solong. Itu menghasilkan miliaran itu. Saya kira aparat keamanan pemerintah juga tahu itu judi di situ. Tapi kenapa itu? Ustaz Ahmad kok ngomong berani dia? Nggak dapat bagian soalnya. Itu sampai ada jamaah saya itu cerita, kan sedulunya sering ikut di situ. Cerita dia, karena ya alhamdulillah jadi ilmu kan. Kalau saya bagi saya jadi ilmu. Cerita dia, karena sudah lama ikut di situ di Solong itu. Itu Pak Ustadz, kami ini yang judi ini miliaran. Itu yang jaga aja keamanan, itu ratusan juta itu. Jadi satu hari itu 200 juta mereka dapat tuh. Yang keamanan doang. Terus saya dimakannya sama siapa? Oh biasa Pak Ustadz, ke atas itu. Ke atas itu saya nggak ngerti itu. Kemana arahnya ke atas itu? Ke langit kali ya. Kayaknya ke Sambo nyampe. Makanya kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa dari keduanya itu lebih besar daripada kemanfaatan. Ada manfaatnya, tapi dosa lebih gede, lebih ngaco gitu. Makanya diturunkan surat Al-Maidah untuk mengkat sekaligus mengharamkan segala itu, karena dosanya lebih gede yang ditimbulkan dari situ. Gara-gara mabok otak jadi rusak, gara-gara mabok diri jadi rusak, gara-gara mabok ekonomi jadi rusak, gara-gara mabok keluarga jadi rusak, gara-gara mabukan, gara-gara judi ekonomi rusak, gara-gara judi diri jadi rusak, gara-gara judi tidak sedikit timbul pembunuhan, gara-gara judi. Dan semua itu mengakibatkan dosa yang makin gede, makin parah. Sedangkan kita sebagai orang muslim diwajibkan dalam hukum agama kita itu diantaranya yang di luar daripada rukun Islam dan iman ada 5 yang diwajibkan oleh kita harus dijaga. Diantaranya adalah hifdun nasab, hifdun nasl, hifdul akli, hifdul mal. Jaga harta jangan sampai jadi haram, jaga harta jangan sampai mendapatkan dari sesuatu yang haram, lalu jaga diri jangan sampai rusak diri kita. Atau hifdul akli, jaga akal supaya akal tidak rusak. Kalau sudah orang itu minum minuman, ini nih otak kita nih putus, urat-uratnya putus. Makanya tidak sedikit kalau orang yang sudah insaf dari minum-minuman, insaf memang orangnya, tapi efeknya masih ada. Kadang-kadang nggak berhenti. Error kan? Maaf kalau saya kan ada.
Tapi memang begitulah konsekuensinya. Jadi mau tidak mau berhenti memang. Tapi efeknya ya udah gitu. Kadang-kadang sudah parah mabok baru di pesantrenin. Ya bagus aja, Pang. Insaf gitu kan. Tapi orang ke pesantren tuh butuh otak fresh. Butuh otaknya yang masih bersih. Bayangkan 12 pan yang harus dia baca dan dia hafal. Dari mulai nahu, sorof, ma'ani, bayan, mantek, istiqoq, wadok, makulat, arud, terus kemudian hadis, fikih, usul fikih, tafsir. Otaknya masih fresh, alhamdulillah masuk. Ini sudah error, dihafalkan itu muter aja, nggak bisa apa-apa. Jadi kalau mau masukkan pondok masih fresh anaknya, otaknya masih bersih, masuk ilmunya. Ya kalau misalkan sudah mabuk, Ustaz gimana? Ya udah rehabilitasi aja dulu. Tuh, sukan. Ya syukur alhamdulillah itu juga. Mudah-mudahan saya banyak teman yang XX macam seperti itu. Bahkan penuh dengan tato. Satu kamar lagi dengan saya. Aduh. Pertama sih risih kan, tapi lama kelamaan kita bisa berbaur. Bahkan kita bisa menimba ilmu dari situ. Terus orang yang pernah teman-teman nih. Jadi di pondok saya itu, kalau pondok-pondok di Samarinda mungkin nggak bisa menerima. Kalau di pondok saya itu orang sekalipun orang tukang bunuh masuk pondoknya. Ada kawan saya dari Banten itu habis bunuh orang lari, lalu datang ke pondok sembunyi di pondok sebetulnya, nggak mau dipenjara dia. Terus kalau mau dipenjara kata guru, sampean harus tobat. Mau tobat, puasa 2 bulan berturut-turut, puasa 2 bulan berturut-turut, istighfar banyak. Akhirnya alhamdulillah berapa tahun dia nggak ketangkap, dia menjadi habis bunuh orang. Apalagi kalau orang habis mabuk, Pak, udah biasa aja dah. Itu. Cuman ya itu, saya perhatikan mereka-mereka yang habis mabuk-mabuk ini, itu susah. Kalau diajak hafalan tuh nggak bisa cepat. Error kan pikiran error. Bahkan guru saya bilang kalau orang mabuk itu sekali mabuk 12.000 urat ini putus. Ini kan jutaan kan, di otak kita tuh urat tuh jutaan. Mabuk langsung putus. Bayangkan kalau tiap hari ya, makanya pantas error. Jadi dosanya lebih gede. Bahkan nanti di yaumil qiyamah kalau orang suka mabuk itu nanti datang ke Allah itu wajahnya hitam. Jadi orang tukang mabuk wajahnya hitam, lalu ludahnya nanti menjulur, keluar darah nanah. Itu tukang mabuk. Jadi berhentilah kalau memang kita pernah istighfar banyak-banyak ya. Karena la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighbar. Kata Nabi, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau terus-menerus dilakuin. Sebaliknya tidak ada akan terjadi dosa besar kalau kita terus istighfar. Istighfar. Astagfirullah. Tapi jangan astagfirullah tapi mabok lagi. Jangan, astagfirullahnya lanjut, banyakin, mabuknya hilangkan. Berhenti sudah. Tobat ke Allah. Lalu kemudian apa lagi nih? Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, madza yunfiqun. Ini tentang masalah nafkah harta. Siapa yang bertanya? Ada Umar lagi nih, cuman Umarnya bukan Umar bin Khattab tapi Umar bin Jumuh. Umar bin Jumuh ini salah satu syekhun kabir, orang tua yang sudah tua, tapi hartanya banyak. Ini keren nih, kai keren namanya nih. Hartanya banyak, dia bingung mau dikemanain ini harta sedemikian banyak nih. Akhirnya nanya ke Nabi, ya Rasul, berapa banyak aku nih harus dikeluarkan ini harta dan harus ke siapa aku kasih? Oh, kalau nanyanya ke Ustaz Ahmad, paling sini kan aja. Kalau Nabi entah. Bapak nanya Pak Ustaz, saya punya harta, kira-kira harus dikemana ini harta? Kata saya, oh silakan kesini aja. Paling gitu kalau kita ya. Oh ini enggak. Jadi ke siapa harus dikasihkan?
Lalu kata Allah, qulil afwa. Harta yang diberikan itu adalah harta yang berlebihan. Lebihannya bukan harta yang semata-mata kita punya miliknya cuma itu aja. Kelebihannya, kalau punya duit 2 juta lalu dikasihkan oleh kita itu ke hutang sekian, nafkah sekian, untuk sehari-hari sekian, adalah sisa 50.000. Nah itu 50.000 nah. Kelebihannya. Jangan dikasihkan 2 juta 2 jutanya. Hutang terbengkalai, anak bini minta nggak punya, akhirnya bingung lagi. Qulil af. Kata Allah kelebihannya. Allah tidak membebani kita ini hukum yang memberatkan kita. Selalu membawa kemaslahatan hukum itu. Tidak semata-mata kalian harus nafkah lalu keluarkan semuanya. Enggak. Kadang-kadang ada yang salah kaprah. Karena habis hijrah lalu semuanya diberikan ke orang lain. Akhirnya dia gigit jari. Kenapa? Salah kaprah. Bukan begitu caranya. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah kata Allah apa yang sudah dijelaskan dari hukum khamar, hukum judi, lalu hukum harta. Yubayyinullahu lakum, Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar kalian menjadi manusia yang berpikir. Artinya mau enggak berpikir tentang masalah ini, karena masalah ini hukumnya jelas, ini untuk kita. Mau berpikirnya pun bukan hanya sekarang, fid dunya wal akhirah, dunia akhirat. Mau berpikir tentang masalah itu, maka fattakhidhu bil islahil lakum, ambil oleh kita yang lebih baik daripada kedua itu. Mana kira-kira yang maslahatnya bagi kita? Jangan sampai kita nyesel. Dalam penyesalan hidup itu nggak bakalan bisa nanti. Seandainya kita penuh penyesalan karena telah mabuk ini deh, itu membuat kerugian bagi kita. Ambil dari situ jadi pelajaran bagi kita ya. Jangan sampai menjadi kerugian bagi kita. Lalu yang terakhir, sudah waktu kah? Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka pun juga bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak yatim. Ini kenapa ditanyakan tentang masalah anak yatim? Dulu ya. Dulu kalau anak yatim itu, kalau dia itu anaknya laki-laki, itu pokoknya nggak ada yang dikasih harta warisan. Anak yatim zaman jahiliyah itu begitu. Pokoknya laki perempuan tidak ada yang dikasih harta warisan. Nah, berbeda halnya dengan perempuan. Kalau perempuan itu dari mulai kecil sampai gede sekalipun itu nggak dikasih. Pokoknya bless bagi perempuan, nggak ada yang namanya warisan. Tapi kalau untuk laki-laki boleh dia menerima warisan, tapi nanti sudah gede. Sudah gede baru dikasihkan warisannya. Kalau kecil enggak. Ini zaman jahil dulu. Zaman jahil dulu. Sehingga ditimbullah pertanyaan pada waktu itu. Terus yang kedua, tentang pengelolaan anak yatim. Mereka itu bingung. Karena pada waktu dulu anak yatim itu apa ya? Betul-betul dibedain gitu. Sehingga pada waktu dulu itu zaman jahiliyah masih, makanan untuk dia di situ, minuman untuk dia di situ, pakaian untuk dia di situ, nggak boleh campur sama sekali di sini. Pokoknya dibedain aja. Nah ketika Islam itu hadir, mereka ini kerepotan kalau begitu. Jadi repot kan? Kalau bikin nasi harus 2 rice cooker. Untuk anak yatim 1, kita 1. Punya dispenser, dia 1, kita 1. Punya lemari, kita 1, dia 1. Kan repot kan begitu. Akhirnya datanglah ayat ini. Kata Allah, "Qul," katakan ya Muhammad, "Islahul lakum khair." Mengurus secara patut di dalam hartanya, baik kepemilikannya anak-anak yatim, khair, itu bagus. Jadi uruslah dia secara baik-baik, secara naluri agama, secara adatia, secara kekeluargaan, itu bagus. Bahkan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jikalau kalian mencampurkan harta kalian dengan mereka, fa ikhwanukum, dia itu anak yatim itu adalah saudara kalian.
Maka semenjak itu para sahabat yang ngurusi anak yatim tidak lagi membeda-bedakan mana yatim mana dia. Disatuin sama dia, lalu diuruslah dengan baik. Diurus dengan baik. Karena kata Allah, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu dengan tujuan orang yang merusak anak yatim dengan yang tidak. Mana yang merusak, mana yang bermaslahat. Allah tahu. Jadi silahkan kita kumpulkan hartanya yatim dengan kita, tapi dengan catatan tujuan untuk bermaslahatkan bagi dia. Dengan tujuan untuk ngurusi dia baik-baik. Jangan tujuan kita untuk mencampurkan hartanya supaya dia tidak ngaku. Wah, ini harta kita, padahal harta dia di situ. Gak boleh. Allah tahu kok kalau kita tujuannya jelek atau tidak. Maka bagus-baguskan tujuan kita. Walau sya'allahu la'anatakum. Jika Allah mau, kata Allah, la'anatakum, Allah akan mempersulit kalian. Artinya kalau Allah mau menurunkan hukum secara gamblang macam dulu, sulit kita. Coba kalau seandainya Allah turunkan ayatnya yang tidak memperkenankan harta anak yatim dengan kita dicampur. Sampai saat ini mungkin kita sulit kan? Duit dia pegang. Duit kita, beras dia, duit dia, repot kan? Nah kalau Allah mau macam begitu, bisa saja kata Allah. Tapi Allah tidak begitu. Allah turunkan hukumnya untuk tidak membebankan kita tentang masalah anak yatim. Artinya silahkan campurkan harta mereka dengan dia sepanjang ada kemaslahatan untuk dia. Tapi dengan tujuan perbaikan untuk dia, bukan tujuan untuk mendolimi dia. Innallaha azizun hakim, dan sesungguhnya Allah maha kuasa terhadap segala perintah, al-hakim, dan juga maha bijaksana dengan segala perbuatannya. Hakimun Allah. Wallahu alam bisawab. Cukup sudah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khutbah sapa wa damakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin. Anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي عبد حمد